Mungkin hal yang mudah dikatakan ketika kebahagiaan hanya perlu kesadaran. Dari video sebelumnya, kita hanya diberitahu, tapi belum bisa dimengerti. Bahkan terasa sangat dangkal apabila hanya berkutat pada kata menyadarinya. Sedangkan hal apa yang harus kita sadari agar tahu akan kebahagiaan itu sendiri? Perlukah kita merasakan kesedihan terlebih dahulu agar paham dan mengerti akan kebahagiaan itu sendiri? Bukankah kebahagiaan adalah perasaan yang kita inginkan pada saat masa-masa akhir hidup kita? Atau kebahagiaan hanyalah harapan akan ekspektasi, padahal hal tersebut tak pernah nyata? Not until we are lost do we begin to understand ourselves. Henry David Thoreau, dalam Walden, 1854. Di balik semua pencarian akan kebahagiaan, patut kita ketahui bahwa adalah proses ilmiah yang terjadi agar dalam diri kita merasakan kebahagiaan, merasa puas dan merasa senang. Satu senyawa kecil di otak yang diam-diam memainkan peran besar, dopamin. Dopamin sering disebut sebagai hormon penentu kebahagiaan, namun itu tidak sepenuhnya benar. Ia bukan hormon kepuasan, ia adalah hormon keinginan. Hormon yang membuat kita menginginkan sesuatu, bukan untuk menikmatinya. Ketika kamu menanti sesuatu yang menyenangkan, dopamin akan naik. Dan setelah kamu mendapatkannya, dopamin akan turun drastis. Salah satu alasan mengapa kebahagiaan berupa objek yang kita inginkan dapat setelah kita dapatkan terasa hampa. Mungkin bertahan beberapa hari, tapi tidak selamanya. Kita seperti berada pada jalur pacu yang hanya berkeliling di area pacu saja, tidak menuju kemana-mana. Siklus yang terus berulang dan harapan akan permintaan dopamin terus meningkat. Hal ini perlahan akan menumbuhkan rasa hampa dan kekosongan. Kebahagiaan seperti apa yang kita mau? Desire is the root of all suffering. Gautama Buddha dalam ajaran Four Noble Truths, sumber utama Dhammapada ayat 213. Setelah berkutat terlalu lama, berpikir terlalu dalam tentang kebahagiaan itu sendiri, kita perlu menumbuhkan kesadaran. Kesadaran dalam hidup yang memang pada dasarnya kesedihan, marah, kecewa, sakit adalah bagian dalam kehidupan itu sendiri. Kita merasakan sedih, kita merasakan penyesalan, kekecewaan, bukan berarti kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Malahan, karena adanya semua emosi tersebut, kita akan mengerti dan sadar apa sebenarnya kebahagiaan itu sendiri. Man is not searching for happiness, but rather for a reason to be happy. Viktor E. Frankl, dalam Man's Search for Meaning, 1946. Kebahagiaan bukan sekedar perasaan yang akan membuang semua emosi buruk. Namun kebahagiaan adalah bagian dari itu semua. Kebahagiaan adalah jalan dan proses dalam kita hidup di dunia. Semakin kita terpuruk dalam keadaan, merasakan keputusasaan dan segala perasaan hampa lainnya, itu adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Bagaimana bisa kita tahu akan sebuah kebahagiaan apabila tidak menjalani prosesnya? Seperti halnya segala dalam kehidupan, baik dan buruk, manis dan pahit, gelap dan terang. Kita bahkan tidak akan pernah mengerti apa itu kebaikan seandainya kita tidak mengerti apa itu keburukan. Kita tidak akan mengenal manis apabila tidak adanya pahit, dan kita tidak akan mengenal terang apabila tidak ada kegelapan. Semuanya berkaitan dan berproses menjadi satu momen dan satu kesempatan agar kita mengenal keterbalikan dari itu semua. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Carl Gustav Jung,
dalam Psychology and Alchemy, 1944. Rasa keputusasaan, penyesalan, dan kekecewaan adalah bagian dari proses mengenal kebahagiaan itu sendiri. Sehingga setelah kita mulai mendalami, kita menyadari pada hakikatnya kebahagiaan bukan tentang makna hidup kita, namun rasa damai dalam menjalaninya semua. Kita tak lagi merasa bingung, kecewa, menyesal, putus asa, akan tetapi kita hanya akan merasakan bahwa itu adalah proses dalam hidup sendiri. Tak ada lagi perasaan yang menyayat hati karena kita merasa damai dengan diri kita sendiri. He who has a why to live can bear almost any how. Friedrich Nietzsche. Dikutip oleh Frankl dalam Man's Search for Meaning. Berasal dari Nietzsche. Twilight of the Idols. 1889. Memang tidak semua orang bisa menjamin perasaan ini akan dirasakan semua orang. Akan tetapi semua orang pasti menginginkan hal ini. Bahkan setelah semua objek duniawi dimiliki, pada akhirnya hal yang belum didapatkan adalah perasaan bahagia itu sendiri. Bukan sekedar rasa puas, namun kebahagiaan dalam arti sebuah menjalani kehidupan di dalam segala kompleks emosi yang terjadi. Pencarian makna sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Mengejar hal duniawi adalah salah satu pemahaman makna dangkal kita dalam menjalani kehidupan. Karena begitulah dunia kita, penggambaran akan mendapatkan sesuatu, pencapaian akan sesuatu yang terasa seperti kabut dalam genggaman, namun tak bisa kita simpan selamanya. We suffer more often in imagination than in reality. Kita hidup dalam dunia yang menjadikan objek kepuasan sesaat, namun kedalaman makna akan kepuasan tersebut tak pernah kita pahami sampai saatnya kita mulai berpikir dan mulai menjalani semua rasa sakit dan penderitaan yang kita jalani, yang kita rasakan adalah awal dari proses kebahagiaan itu sendiri. Ketika engkau menemukan kedamaian hidup, segalanya terasa bermakna dan kebahagiaan akan merangkulmu selamanya. Walau dalam kenyataannya perasaan sakit dan penderitaan itu pasti akan tetap ada. Terima kasih.